Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thoifun. Saya Dianingsih. Saya Andi Hermawan. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Blora tahun 2024. Di sini kami akan mempersembahkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan menampilkan praktek kucing dan observasi. Pada praktek kali ini terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pra-observasi, kedua observasi, dan yang terakhir pasca observasi. Kompetensi yang akan dinilai, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Pak Thoifur. Mohon izin Pak nggih, untuk saya ingin menjadi pengamat bagi Pak Thoifur dalam nanti saat Pak Thoifur melakukan kegiatan kucing bersama Bu Dianingsih, gitu Pak ya. Oke Pak, monggo Pak, silakan Pak, biar senang hati. Ya, jadi gini Pak, untuk pagi hari ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu untuk instrumen pengamatan yang nantinya akan saya lakukan terhadap Pak Thoifur saat melakukan kegiatan kucing dan menjadi coach, gitu Pak ya. Oke Pak, yang perlu saya sampaikan juga di awal terkait hal ini nanti, bahwa untuk tujuan pengamatan ini itu bukan menilai ya Pak ya, itu bukan untuk menilai Pak Thoif bagaimana pelaksanaannya, melainkan sebagai proses pembelajaran kita bersama Pak. Jadi kita sama-sama belajar, jenengan juga belajar, saya juga masih belajar juga Pak. Jadi silahkan dilihat terlebih dahulu Pak instrumen yang sudah saya Instrumennya ya Pak ya, sampaikan tadi nggih. Menurut Pak Thoif ini, apakah di instrumen ini sudah cukup untuk membantu pengembangan diri dari Pak Thoifur nanti? kalau menurut saya ini sudah lengkap Pak, sudah bagus Pak. Saya sudah setuju Pak dengan ini Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih Pak ya, Oke. di instrumen itu mencakup kompetensi kucing. Oke. Menurut Pak Thoifur, dari kompetensi inti kucing, Bapak ingin saya fokus melakukan observasi pada bagian mana ya Pak ya? Jadi nanti pas proses melakukan kegiatan kucing ya, kiranya sesuai kebutuhan Bapak dan dalam pengembangan diri. Dan kalau boleh tahu, untuk tujuan Bapak ini apa dari proses pengamatan ini, tujuannya apa nanti Pak? Jadi gini Pak, dalam pengamatan ini tujuannya adalah untuk bagaimana meningkatkan kompetensi saya Pak. Khususnya pada mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena saya merasa di bagian itulah menjadi kendala saya gitu. Baik Pak. Lalu bagian kompetensi mana Pak secara spesifiknya dari observasi ini Pak Andi Pak? Jadi secara spesifik ya Pak, saya itu memiliki kendala di bagian pemilihan kata Pak. Pemilihan kata serta sikap atau gestur tubuh saya Pak. Oh gitu Pak. Pas sekali Pak Thoifur ini. Jadi lalu Pak ya, selanjutnya kira-kira indikator apa saja Pak nanti yang dapat saya amati yang menunjukkan ketercapaian tujuan dari Pak Thoifur nanti? Jadi di sini supaya Koci bisa nyaman dalam percakapan itu, kemudian saya tidak memberikan pertanyaan yang cenderung menghakimi Pak. Nah, jadi memang pertanyaannya benar-benar bagus untuk si Koci dan bisa memantik jawaban yang menghasilkan itu Pak, solusi-solusi gitu Pak. Baik Pak, jadi saya jadikan catatan ya Pak ya untuk pengamatan proses kucing nanti ya Pak ya. Terus ada nggak Pak ya kompetensi lain yang ingin dikembangkan oleh Pak Thoifur nanti? Saya rasa saat ini cukup Pak, cukup, tidak ada yang lain, karena
menurut pengalaman saya waktu belajar kemarin itu menjadi titik titik kekurangan saya Pak. Semoga itu nanti bisa teratasi Pak. Oke, menarik sekali nanti Pak ini. Semoga saja untuk proses coachingnya nanti berjalan lancar ya Pak ya. Iya Pak. Kita saling belajar bersama. Kita di sini tidak saling menggurui, tapi kita saling sharing untuk pengembangan kita masing-masing juga ya Pak ya. Iya Pak. Siap Pak. Ya. Baik Pak. Semoga sukses Pak. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Toib. Selamat siang Bu Dian. Minta waktunya sebentar ya Pak. Oh iya boleh. Silahkan Bu. Saya mau curhat Pak terkait permasalahan yaitu di kelas saya. Oh ya. Gimana Bu? Ada masalah apa? Coba dengan bisa cerita sama saya. Jadi gini Pak Toib, saya sebenarnya mau cerita murid-murid saya kelas 3 terkait pembelajaran Pak. Ya. Kelas Ada apa sih? 3 itu gini Pak Toib. Kemarin anak-anak ulangan dan hasilnya itu 80% masih di bawah KKM. Padahal saya merasa saya telah mengajar dengan semangat dan sudah maksimal Pak. Tapi kok hasil pembelajarannya sangat belum memuaskan ya. Anak-anaknya kurang semangat dalam belajar gitu loh Pak. Oh, jadi menurutnya Bu Dian, anak didik Bu Dian itu anak-anaknya cenderung ketika setelah ulangan tetapi nilainya sangat rendah ya Bu ya. KKM masih di bawah KKM banyak ya Bu ya. Iya Pak. Banyak. Terus ada apa lagi Bu? Menurut saya anak-anak malas belajar Pak. Sering juga waktu pembelajaran mereka asik ngobrol sendiri. Jadi suasana kelas itu ramai gitu loh Pak. Oh ramai ya. Iya, saya sudah sering menegur, tapi beberapa saat kemudian anak-anak ramai lagi. Seperti itu terus Pak. Ya, ya. Kira-kira pembelajaran yang disampaikan Bu Dian, anak-anak itu tidak tertarik ya Bu ya? Iya Pak. Kalau saya lihat anak-anak memang tidak begitu tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan Pak. Ya. Mereka tidak antusias dengan pembelajaran saya. Oh ya ya. Jadi motivasi belajar anak ini kelihatannya sangat rendah Bu. Jadi anak-anak itu tidak antusias dalam belajar. Gitu. Iya Pak, benar sekali. Nah untuk pembelajarannya sendiri Bu Dian ini memakai metode dan media seperti apa ya? Saya memakai LKS yang sendiri itu loh Pak. Sama saya terangkan dan saya catatkan di papan tulis. Terus anak-anak menyalin di buku catatannya masing-masing. Oh, jadi metode dan media pembelajarannya dengan menggunakan media klasik ya Bu ya, hanya menerangkan gitu ya. Dan medianya hanya LKS itu ya Bu ya. Iya Pak. Ya ya ya. Kira-kira jenengan sudah pernah memakai metode pembelajaran yang lain atau belum? Nah itu Pak yang membuat saya bingung. Kira-kira jenengan ada gambaran untuk ingin menerapkan apa gitu? Paling ya diskusi itu Pak, tapi anak-anak malah ramai di kelompoknya. Anak-anak masih ramai ya Bu ya. Iya. Kira-kira ada metode yang lain yang ada di pikiran jenengan, ada media pembelajaran, ada metode pembelajaran apa yang lainnya yang ingin jenengan pakai? Mungkin saya bisa menggunakan proyektor atau TV LED yang besar itu loh Pak. Ya ya bagus itu Bu. TV LED yang besar itu kan ya, Iya. yang dapat bantuan kemarin ya. Ada proyektor juga, mungkin dengan bisa memakainya itu Bu. Kira-kira jenengan sudah mempersiapkan ada video atau apa slide-slide itu? Saya punya video sih Pak yang belum saya tampilkan sama sekali. Oh malah belum pernah disampaikan. Nah itu Bu, coba jenengan tampilkan. Mungkin bisa meningkatkan antusiasme siswa dan belajar, semangat lagi dalam belajar gitu. Yang di sana Pak.
selain rencana tadi, kira-kira Bu Dian punya apa lagi ya yang ingin ditampilkan kepada anak selain slide video, atau kira-kira metode pembelajaran apa yang ingin dengan menggunakan video tadi? Ada sih Pak, dalam gambaran saya ingin menerapkan pembelajaran berbasis proyek Pak. Oh, pembelajaran berbasis proyek ya Bu. Bagus Bu. Kira-kira hal menarik apa ya Bu yang kalau jenengan kok ingin menggunakan metode pembelajaran itu? Yang menarik apa yang ingin dikeluarkan dari pembelajaran tersebut? Menurut saya anak-anak akan lebih bersemangat dan antusias Pak, karena model pembelajaran ini sangat menarik untuk anak saling berkolaborasi dalam membuat satu hal, dan itu saya kira akan menyenangkan. Bagus. Menurut saya bagus sekali Bu. Apa yang ingin jenengan tampilkan, yang ingin jenengan terapkan tadi ya. Ngomong-ngomong ya Bu ya, coba deh jenengan ceritakan alurnya jenengan dari apa yang ingin dipersiapkan, ada metode pembelajaran apa, kemudian video entah apa yang ingin jenengan terapkan dalam pembelajaran ke depannya nanti. Jadi gini ya Pak, saya nanti akan menyiapkan sebuah video dan PPT yang bagus agar anak-anak menjadi antusias, dan juga saya nanti membuatkan kelompok-kelompok kecil untuk anak berdiskusi dalam membuat sebuah proyek bersama. Setelah itu anak-anak mempresentasikan hasil kelompoknya tadi berupa hasil proyek Pak. Oh gitu ya Bu ya. Bagus sekali Bu, luar biasa alur yang jenengan ceritakan. Semoga ini membawa kebaikan bagi anak didik jenengan yang tadinya tidak antusias menjadi antusias lagi dalam belajar. Tapi ngomong-ngomong, seberapa komitmen jenengan ya, seberapa konsisten jenengan dalam menerapkan pembelajaran yang bagus seperti ini Bu? Menurut saya harus segera saya terapkan Pak, dan saya berjanji untuk konsisten dalam menerapkan pembelajaran yang interaktif dengan memanfaatkan media pembelajaran seperti proyektor atau TV LED agar pembelajaran itu tidak monoton dan siswa menjadi antusias dan termotivasi untuk belajar. Iya. Nah kira-kira ya Bu Dian, tadi kayaknya di dalam pembelajaran ini ada menampilkan proyektor, ada slide, itu kan nantinya membutuhkan bantuan ya Bu ya. Kira-kira ada ya teman atau rekan sejawat yang ingin jenengan mintai pertolongan dalam pembelajaran yang ingin diterapkan nanti? Kalau Pak Toib sendiri bisa nggak ya berkolaborasi dengan saya untuk menilai atau merefleksi saat saya memimpin pembelajaran sekolah? Saya Bu, wah jelas bisa Bu, tentu dengan senang hati saya bisa membantu jenengan. Kapanpun kalau jenengan mau, nanti kita bisa berkolaborasi. Saya membantu jenengan juga nantinya kalau saya minta pertolongan bisa bantu saya. Itu ya. Terima kasih ya Pak, saya akan mencobanya dengan baik. Ya, sikap ya Bu Dian, pokoknya semoga nanti bisa berjalan dengan baik. Ngomong-ngomong ya Bu Dian, tadi kita sudah ngomong panjang dan lebar ya. Kira-kira jenengan tadi datang ke sini sekarang kok berubah ya wajahnya, yang tadinya cemberut, lemas gitu. Ini akhir-akhir kita bicara kok jenengan sudah senyum-senyum. Wah, ini kira-kira bagaimana perasaan jenengan setelah kita berbicara panjang lebar tadi? Alhamdulillah sangat lega Pak Toib. Perasaan saya yang tadi campur aduk, lemas, bingung mau cerita ke siapa, sekarang saya telah menemukan solusi setelah mengobrol dengan Pak Toib. Oh iya. Sekarang sudah lega ya Bu ya. Baik Bu, semoga apa yang akan jenengan terapkan, jenengan lakukan, semoga berhasil. Sukses selalu Bu Dian. Iya Pak, terima kasih. Oh iya Pak, saya minta pamit dulu ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Oh iya Bu, ya. Sama-sama, dengan senang hati Bu Dian. Selamat Pak ya. Ya. Selamat. Sama-sama Karena Pak, terima kasih Pak Andi. ya sudah melakukan proses coaching yang sangat luar biasa tadi Ya, dengan Bu Dian. Jadi gini Pak, saya
selaku pengamat sudah mengobservasi proses kucing dari Pak Toifur tadi bersama Bu Dianisih dan Pak Toifur sebagai coach tadi ya Pak ya. Iya Pak. Jadi mohon izin untuk saya melanjutkan percakapan pasca observasinya ya Pak ya. Oh tentu saja boleh Pak, dengan senang hati silakan. Jadi gini Pak, kalau boleh tahu nih Pak ya, Nggih. apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan kucing yang menjadi indikator percakapan dan tercapainya pengembangan yang diinginkan tadi oleh Pak Toifur? Tadi saya sudah menuliskan Pak catatan-catatan kecil dari hasil coaching saya, kemudian juga saya di sini sudah menghadirkan fokus penuh Pak, sehingga saya bisa dengan fokus meladeni lawan bicara dengan baik gitu Pak. Iya, luar biasa loh Pak, ini Pak tadi proses coaching tadi. Dan sekalian ini Pak, saya mau menyampaikan hasil dari observasi saya tadi selama Pak Toifur melakukan kegiatan kucing bersama Bu Dianisih. Benar Pak ya, saya mau membacakan untuk hasil observasi saya tadi Pak ya. Silakan Pak. Yang pertama untuk Pak Toifur saat menjadi coach tadi ya Pak ya, Pak. saya sudah mencatat bahwasanya sebagai coach Pak Toifur itu sudah menunjukkan berpegang teguh pada prinsip kucing, yaitu proses kemitraan Pak. Nah, jadi hal ini terlihat dari sikap tubuh Pak Toifur tampak bersahabat dan terbuka terhadap kucing, yaitu tadi Bu Dianisih ya. Iya Pak. Terus yang kedua Pak, yaitu coach mendengarkan aktif, terlihat dari penggunaan kata kunci atau mengulang ucapan kunci. Jadi saya melihat tadi sudah aktif Pak Toifur dalam mendengarkan apa yang diceritakan yang sudah dikeluh kesahkan oleh Budian ya Pak ya. Iya Pak. Terus untuk yang ketiga yaitu coach sudah memilih kata tanya terbuka seperti kata tanya apa. Ya, jadi karena kita sebagai coach itu ada orang yang menuntun, kita tugasnya itu menuntun ya Pak ya, bukan yang mencarikan solusi ya kan sebagai coach. Nah, kalau hasil observasi saya tadi jenengan sudah tepat dengan pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa ya Pak. Terus yang selanjutnya yaitu coach menggunakan pertanyaan yang dapat memicu kucing untuk menyampaikan ide-idenya. Nah, ini tadi saya lihat Pak Toifur itu sangat luar biasa dalam memancing Budian agar beliau itu bisa mengungkapkan ide-ide yang menurut Budian itu bisa mengembangkan beliau di kelas atau di sekolahannya nanti. Seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak Andi telah mengamati saya. Tadi ada banyak sekali catatan-catatan positif yang telah saya lakukan di dalam proses coaching tadi. Saya hanya bilang terima kasih banyak Pak atas pengamatan yang luar biasa tadi. Iya Pak, sama-sama kita sama-sama belajar ya Pak ya. Jadi di sini jenengan saat melakukan kucing sebagai coach tadi dan Budian sebagai kucingnya, saya di sini mengamati juga sambil belajar bagaimana menjadi seorang pengajar yang baik gitu Pak ya. Ngomong-ngomong nih Pak ya, Iya Pak. kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Toifur juga berdasarkan hasil melakukan kucing yang barusan dilakukan oleh Pak Toifur tadi Pak. Iya Pak. Baik. Kalau sebelum tadi ya Pak, pra observasi tadi kan saya bilangnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Setelah saya melakukan proses coaching, akhirnya saya juga menyadari bahwa saya ingin meningkatkan kompetensi saya di bidang ini Pak, mendengarkan aktif Pak. Karena di saat kita melakukan coaching itu kita harus fokus mendengarkan Pak. Nah itu terkadang kita juga kalau pertanyaannya tidak kita dengarkan dengan baik, tidak fokus ya kita akan mengulangi lagi Pak, kita kesulitan untuk menjawab gitu Pak. Iya. Oke, bagus sekali itu Pak. Kira-kira ya Pak ya,
mau dikembangkan seperti apa, bagaimana ya Pak ya pengembangannya? Jadi gini Pak, proses coaching ini kan berjalan dengan natural sebenarnya. Iya. Tidak bisa kita dramatisir ya Pak ya. Iya. Jadi ini harus terus dilatih Pak, dengan rekan sejawat, dengan teman, dengan guru yang lain Pak. Karena proses ini itu membutuhkan pelatihan yang terus menerus Pak. Karena ilmu ini nggak bisa hanya sekedar teori, jadi harus dilatih, harus Pak, dipraktekkan Pak. Dan juga mungkin bisa ditambah dengan melihat cuplikan-cuplikan di YouTube ya, untuk menambah wawasan kita gitu, Pak. Saya ikut senang untuk pastinya ya ini akan menjadi sebuah pengembangan diri lagi untuk Pak Toib ya Pak ya. Iya, Pak. Agar nantinya ke depan itu lebih bagus juga, dan khususnya juga untuk saya pribadi Pak, karena kita di sini intinya saling belajar. Karena jika jenengan nanti bisa berkembang, pasti otomatis kita bisa saling berkolaborasi untuk pengembangan diri masing-masing juga gitu Pak ya. Iya, Pak. Oke, saya menemukan banyak pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa dari proses ini ya Pak ya. Iya, Pak. Jadi terima kasih banyak untuk Pak Toifur selaku coach tadi, dan Budian itu juga selaku kuci. Salam sukses untuk Pak Toif, semoga kedepannya semakin berkembang dan semakin luar biasa. Sama-sama, terima kasih banyak Pak dengan telah mengobservasi saya. Semoga kita kedepannya menjadi manusia-manusia yang semakin maju lagi Pak. Siap, terima Terima kasih Pak.